3. Oke, kami dari kelompok 11 dengan saya Muhammad Tedel Prasetyo dengan NIM 2524 10 10 3038. Dengan saya Faru Maulana Ramadan dengan NIM 3004. Oke, joy. Nah, di sini kita disuruh tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Kita select P. Ini itu apa sih namanya? Singkatan aja, yaitu P product name, P unit price, C kategori name, from dari products, yaitu P di join, kategori C on, P kategori ID sama dengan C kategori ID, order by, C kategori name. Nah, di sini tuh kita ngegabungin product name, unit price, dan kategori name. Lanjut. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Select C. Company name, O. Order ID, O. Order date from customer C. Lalu join order O on C. Customer ID sama dengan O. Customer ID. Order by C. Company name. Jadi digabung, dijoin antara antara pada tabel order dengan customer ID yang ada di company name. Next. Oke, di nomor 8 kita disuruh tampilkan ID order, order serta ID barang yang dibeli. Nah, jadi kan kita perlu table order dan table order detail. Kita gabungin nih, kita select order ID, order date, ini itu order details. Nah, ya product ID kita gabung from order join order details, di join itu order details on order ID sama dengan order ID. Jadi di join nih si primary key-nya, jadi hasilnya seperti ini. Lanjut. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Kita select order ID yang alias ID order, lalu pilih order date alias tanggal order, product name alias nama barang, produk unit price alias harga barang from dari tabel order. Join order detail dengan order detail ID dengan pada tabel produk. Maka outputnya seperti yang ditampilkan. Next. Nah, di nomor 5 kita disuruh tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini kita tuh perlu nampilin nama lengkap, nama teritori. Yang mana sih? Pencet. Bener nih tadi ini ya. Disuruh nampilin nama lengkap dan nama teritori. Kita select employee first name, employee last name, nama lengkap, teritori, titik teritori description alias nama teritori dari table employees. Kita join employee territory on employee titik employee ID sama dengan employee territories titik employee ID. Nah, ini nih yang mau di join, primary-nya employee ID dari employee, terus employee territory employee ID di join territory on employee territory titik territory ID sama dengan territory titik territory ID. Nah, seperti itu. Ini outputnya seperti ini. Lanjut. Tampilkan nama customer ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirim barangnya. Nah, select dari tabel dari customer. Tuh ada company name yang
alias nama customer, lalu ada order ID, order, lalu order date dengan alias nama tanggal order, lalu ada shipper, the company name atau nama alias nama shipper yang diambil dari tabel customer, join dengan tabel order, join order on customer ID. Jadi di join antara tabel customer dengan order. Yang diambil yaitu customer ID-nya sama dengan order customer ID join shipper. On order ship via sama dengan shipper ID. Next. Oke. Di sini nomor 7 disuruh tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Berarti kan kita disuruh ngegabungin table supplier sama table kategori. Nah, seperti ini query-nya. Select supplier titik company name alias nama supplier, kategori titik kategori name alias nama kategori from supplier dari table supplier di join sama produk on supplier titik supplier ID sama dengan produk supplier ID. Join kategoris on produk titik kategori ID sama dengan kategori titik kategori ID. Nah, ini hasilnya tuh jadi nama supplier digabung sama nama kategori. Ini dari nama supplier itu dari table supplier, nama kategori itu dari table kategori digabungin. Hasilnya seperti ini. Lanjut. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Select P, singkatan dari produk, kolom produk name, lalu ada produk unit price, dan ada C, tabel kategori, yaitu yang diambil dari adalah kategori name. From product P, ya, terus singkatannya P. Join kategori on P kategori, jadi kategori yang dijoin dengan tabel produk, yang dimana kategori name-nya itu yang diambil hanya yang bernilai beverage dan P unit price-nya itu lebih kecil daripada 10. Next. Oke. Lanjut di nomor 6 ini kita disuruh tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, terus order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Di sini kodenya itu select C company dari table company yaitu company name, O titik order ID itu O dari table order, lalu O titik order date itu dari table order, from customer C dari table customer, join orders O on C dari table customer yaitu customer ID sama dengan O itu dari table order titik customer ID di mana C itu customer table customer country sama dengan USA. Jadi dicari dari table customer yang dia tuh dari USA. Nah, and order titik order date lebih kecil dari 1997 bulan 1 tanggal 1. Nah, jadi dicari yang lebih pokoknya di bawah 1997 bulan 1 tanggal 1. Jadi bakal ditampilinnya nggak bakal lebih dari tanggal segini, bulan ini, tahun segini. Order by O titik order date. Nah, ini hasilnya ya kan, seperti yang seperti yang tadi saya bilang, gak akan menampilkan tahun yang di atas tahun 1997 bulan 1 tanggal 1. Oke, lanjut. Arul, Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal
employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Select diambil dari tabel company, customer, itu ada company name yang akan dikasih nama dengan nama alias customer name. Dari tabel order yang diambil yaitu order ID, lalu dari tabel order lagi yaitu order date, lalu yang diambil dari tabel S yaitu tabel company name atau shipper name. Lalu seperti biasa di join antara tabel order dengan customer dan juga tabel employee, yang dimana pada tabel order ada ship country sama dengan employee country, dan structure from pada tabel order atau pada kolom order date lebih besar dari 1997. Maka yang akan ditampilkan yaitu yang lebih dari tahun 1997. 1997. Next. Oke. Nomor 8, di sini disuruh untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Berarti kan di sini kita harus nampilin harga yang eh, dari 5 sampai 10 dolar, habis itu digabung sama nama-nama supplier sama nama-nama kategori barangnya. Nah, kita select dari table product, yaitu product name, product unit, lalu dari table supplier yaitu company name alias supplier name, lalu dari table kategori yaitu kategori name, dari table product P yaitu P. Nah, kita join supplier add on P supplier ID dari table product ke supplier ID sama dengan supplier dari supplier ID. Kita join lagi kategori C on produk titik kategori ID sama dengan kategori titik kategori ID. Nah, di mana produk ini di table product dicari itu unit price between pokoknya di antara 5 sampai 10. Nah, jadi yang ditampilkan tuh di atas 5 di antara 5 sampai 10. Nah, seperti yang dilihat dari outputnya 10, 6, 9,2, 10, 9. Ini gak ada yang di bawah 5 sama yang di atas 10. Seperti itu. Lanjut. Self join dan outer join. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan KD E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Select E1 first name atau nama bawahan, lalu pada E2 first name nama alias nama manajer. From employee E1, join employee E2 dengan E1 report. E1 report sama dengan pada tabel E2 pada employee ID. Jadi yang menjadi E1 adalah pada nama manajer. Kenapa? Karena nama manajer ini one dan nama bawahan ini many. Kenapa? Karena satu manajer ini bisa memiliki banyak bawahan. Contoh seperti Andrew di sana memiliki nama bawahan seperti Nancy, Janet, Margaret, dan Stephen. Untuk manajer Stephen memiliki Michael, Robert, dan lain-lain. Next. Lanjut. Di sini disuruh tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pemimpin. Jika E1 many dan E2 itu one. Nah, kita select langsung E1 first name, E1 last name, alias nama employee, E2 first name, E2 last name, S nama pimpinan dari table employee S1. Nah,
dijoin employees E2 on, E1 reports to, sama dengan E2 employee ID. Nah, di sini tuh seperti yang Fahru bilang tadi. Jadi si Andrew Fuller itu pimpinannya. Nah, si karyawannya tuh ada Nancy, Jenner, tapi ini nama lengkap mereka. Jadi dari first name-nya digabung last name-nya. Nah, seperti itu. Kan kalau yang nomor soal nomor 5, dia cuma first name aja ya. Nah, kalau ini cuma di last name aja, kayak gitu sih. Tapi dua-duanya nama si karyawan sama pimpinan dikasih last name, seperti itu. Lanjut. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Select E2 first name digabung dengan E2 last name yang menunjukkan bahwa akan menjadi nama lengkap dari nama bawahan. Lalu E1 first name digabung dengan E1 last name yang nantinya ditampilkan dengan nama alias nama pimpinan. Lalu full outer join employee E1 dengan E2. Nah, jadi di sini akan ditampilkan semua meski ada bawahan yang tidak memiliki pimpinan seperti Pak Andre Fuller. Di sana nol karena tidak memiliki nama pimpinannya. Next. Group by, oke. Di poin G, kita disuruh tampilkan ID customer, nama perusahaan, dan total banyaknya pesanan yang pernah mereka lakukan. Nah, berarti kita di sini disuruh gabungin table customer, yaitu ID customer, lalu dari table perusahaan, yaitu nama perusahaan, dan banyaknya pesanan yang pernah mereka lakukan itu di table orders. Nah, jadi kita gabungin 3 table itu, kita panggil ID customer, nama perusahaan, dan total pesanan. Contoh query-nya seperti yang ada di sini, yaitu select customer, titik customer ID, S, ID customer company, alias nama perusahaan, count, itu order, titik order ID, alias total pesanan. Dari table customer kita join ke table orders on customer, titik customer ID sama dengan order, titik customer ID di group by customers, titik customer ID, customers, titik company name. Nah, jadi kita di sini intinya cuma gabungin 3 table itu menjadi satu, hasilnya seperti ini. Itu sih intinya ya. Lanjut. Tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Jadi select customer dari tabel customer yang diambil customer ID yang nanti dikasih nama alias ID customer. Lalu ada pada tabel customer lagi diambil komponen name-nya dengan nama alias nama perusahaan. Lalu ditambahkan order detail dengan quantity yang akan ditampilkan dengan nama alias jumlah barang yang dibeli. Di sana juga di-join dari tabel order dengan customer dan juga join dengan tabel order. Lalu di group by pada tabel customer yaitu customer ID dan customer pada tabel customer pada komponen name. Jadi di situ jumlah barang yang dibeli itu adalah hasil dari jumlah dari order detail dan quantity seperti yang ditampilkan pada output di samping. Next. Oke, next. Kita ada poin I, yaitu tampilkan ID customer, nama perusahaan, customer, total nilai pembelian setiap customer. Nah, di sini kita gabungin dari
table customer yaitu ID customer, dari table perusahaan yaitu nama perusahaan customer, terus dari eh, total nilai pembelian customer itu dari table orders. Nah, itu kita select customer titik customer ID alias ID customer, lalu customer titik company company name alias nama perusahaan. Nah, ini di zoom. Yaitu kan kita nyari total pembelian ya. Nah, kita harus menggunakan zoom yaitu order details titik unit price bintang order details titik quantity alias total pembelian. Jadi ini total pembeliannya. Dari table customer kita join table orders on table customer titik customer ID sama dengan table orders titik customer ID, di join order details on orders. Jadi gini, gabung order details sama order itu order ID. Kalau dari order details itu juga order ID. Nah, habis itu di group by customers titik customer ID itu customers titik company name. Nah, hasilnya tuh sebenarnya kita mau gabungin ID customer, nama perusahaan sama total pembeliannya nih. Tuh. Lanjut. Having. Masih banyak dah. Waktunya tinggal 10 menit. Masih, lanjut yuk. Tampilkan ID Silakan Mas dan Fahrul. nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Select supplier ID. Dari tabel supplier yang diambil yaitu supplier ID, lalu company name, sum jumlah dari OD atau order detail dengan quantity yang akan dikasih nama alias total barang terjual. Lalu from supplier dijoin dengan produk dan dijoin lagi dengan order, group by supplier ID as company name. Untuk outputnya bisa dilihat di sana. Seperti itu outputnya. Kita lanjut. 10 menit mas. Aman-aman. Ini kita tinggal 2 slide lagi. Oke. Yo. Nah, poin H, tampilkan ID dan nama supplier. Nah, ini ID dan nama supplier berarti kan dari table supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Berarti ini dari table supplier, yaitu kita cari supplier ID-nya, titik supply dari table supplier yaitu company name, di sum nih. Out yaitu order details titik quantity alias total barang yang dijual. Nah, ini jadi total barang yang dijual dari table suppliers. Ini singkatan aja S, yaitu kita join products P on suppliers titik supplier ID sama dengan produk titik supplier ID. Join lagi order details out yaitu order details on produk titik products produk titik produk ID sama dengan order details titik produk ID, di mana kita cari nih supplier yang country-nya dari Jerman, di grup by habis itu supplier titik supplier ID, supplier titik company name. Intinya kita nyari supplier ID, yaitu ini supplier ID-nya yang dari Jerman nih, si Heli ke Sugar Warren. Nah, itulah. Terus total barang yang terjual nih sama mereka gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir. Tampilkan ID supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjumlahannya lebih dari 100 buah barang. Oke, select dari tabel supplier, supplier ID, dan company name, lalu disum lagi di jumlah dari order detail dan quantity yang menjadi total barang terjual. Suppliers join dengan produk. Jadi di dalamnya yaitu supplier ID sama dengan pada produk supplier ID, join lagi dengan order dan where yang dimana yang diambil di situ hanya yang berasal dari Jerman, country-nya yang dari Jerman. Lalu group by supplier ID dan company name, lalu having sum
jumlah dari having itu sama kayak aware. Ya, seperti itu. Intinya di sini tuh kita cuman mau nyari having sum, order details, titik quantity yang lebih besar si having Barang sum-nya dari 100 gitu. Ya kan ya next, Mas Fahrul, gitu kan intinya. Sangat next. mudah sebenarnya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Saya Muhammad Edward Prasetyo dan Saya Fahrul Maulana. sekian untuk modul 4 dan 5. Monggo.